Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Widayanti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan NPM 23066. Pada video ini, saya akan membahas mengenai peran WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional dan dampaknya terhadap Indonesia. Video ini merupakan bagian dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang diampuh oleh Ibu Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Hukum perdagangan internasional adalah cabang hukum yang mengatur kegiatan perdagangan antar negara, yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam aktivitas ekspor dan impor. Pihak-pihak yang terlibat bisa berupa negara, badan usaha, bahkan organisasi internasional. Misalnya, perjanjian dagang seperti FTH atau Free Trade Agreement atau CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, merupakan produk hukum perdagangan internasional. Mengenal WTO atau World Trade Organization. WTO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1995 menggantikan GATT atau General Agreement on Tariff and Trade. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan global. Hingga kini, WTO memiliki lebih dari 160 negara anggota termasuk negara Indonesia. Ada 4 fungsi utama WTO. Yang ke-1, menyusun dan memberlakukan aturan perdagangan global. Kedua, menyediakan forum negosiasi dan perundingan dagang antar negara. Ketiga, menyelesaikan sengketa dagang secara legal dan adil. Dan yang terakhir adalah meningkatkan transparansi kebijakan perdagangan negara anggota. Mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Salah satu peran penting WTO adalah menyelesaikan sengketa dagang antar negara anggota. Mekanismenya terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu A. Konsultasi. Negara penggugat mengajukan keluhan kepada negara tergugat. Tujuannya agar kedua belah pihak mencari solusi secara damai dalam 60 hari. Lalu yang B adalah pembentukan panel. Jika konsultasi gagal, maka WTO akan membentuk panel berisi pakar untuk menilai kasus. Lalu yang C adalah laporan panel dan banding. Panel mengeluarkan laporan. Jika tidak puas, pihak yang kalah bisa mengajukan banding ke appellate body. Lalu yang D adalah implementasi dan kepatuhan. Negara yang kalah wajib menyesuaikan kebijakan agar tidak melanggar lagi. Dan yang terakhir adalah sanksi. Sanksi, jika tidak dilaksanakan, WTO bisa memberikan hak bagi negara penggugat untuk memberlakukan sanksi ekonomi. Jadi, sistem ini mendorong penyelesaian damai, adil, dan berbasis aturan hukum internasional. Dampak terhadap Indonesia. Indonesia sebagai anggota WTO telah terlibat dalam beberapa sengketa dagang, baik secara penggugat maupun tergugat. Ada 2 contoh kasus, yaitu 1. Rokok kretek Indonesia versus Amerika Serikat. Amerika melarang impor rokok kretek dari Indonesia dengan alasan kesehatan, tetapi tidak memperbolehkan rokok mentol produksi lokal. Indonesia menganggap ini diskriminatif dan membawa kasus ke WTO. Hasilnya, WTO memenangkan Indonesia. Lalu, contoh kasus yang kedua adalah impor produk hortikultura. Jadi, Indonesia pernah kalah dalam kasus pembatasan impor buah dan sayuran karena dianggap menghambat perdagangan bebas. Manfaatnya adalah melindungi produk lokal dari diskriminasi, lalu meningkatkan kepercayaan investor, dan memacu ke pemerintah menyusun regulasi yang sejalan dengan hukum internasional.
Demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai peran World Trade Organization atau WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional serta dampaknya terhadap Indonesia. Melalui sistem penyelesaian sengketa yang dimiliki WTO, kita dapat melihat bagaimana hukum berfungsi sebagai alat yang menjembatani kepentingan antar negara, bukan hanya untuk mencegah konflik, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan stabilitas dalam hubungan perdagangan global. Indonesia sebagai negara berkembang tentu dihadapkan pada berbagai tantangan di kancah perdagangan internasional. Namun, keikutsertaannya dalam organisasi seperti WTO memberikan ruang untuk memperjuangkan kepentingan nasional secara sah dan bermartabat. Materi ini menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar teori, tetapi juga praktik nyata yang berdampak pada kehidupan ekonomi dan politik suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum perdagangan internasional menjadi sangat penting, khususnya bagi kita yang sedang menempuh pendidikan di bidang hukum. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, saya merasakan sendiri bagaimana kampus ini membekali mahasiswanya dengan wawasan yang luas, pendekatan yang kritis, dan integritas dalam berpikir serta bertindak. Kepada para pelajar atau calon mahasiswa di luar sana, saya mengajak Anda untuk mempertimbangkan Unpad 45 Samarinda sebagai tempat menempuh pendidikan tinggi, khususnya di bidang hukum. Disinilah kami ditempa untuk menjadi insan akademik yang siap menghadapi dinamika dunia hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.